Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang laju reaksi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, yang pertama, apa sih laju reaksi itu? Nah, laju reaksi itu didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Itu definisi dari laju reaksi ya. Lalu persamaan laju reaksi secara umum untuk persamaan reaksi A plus B menjadi C plus D dengan koefisien masing-masing yaitu A, B, C, dan D juga di sini, maka berlaku persamaan laju reaksi yaitu sebagai berikut, di mana V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Nah, di sini M dan N itu adalah order reaksi terhadap reaktannya. Kalau M itu terhadap order reaksi terhadap A, sedangkan N order reaksi terhadap B. V itu laju reaksi ya, jadi laju reaksi itu disimbolkan dengan V. Satuannya molaritas per detik, K itu tetapan laju reaksi. Jadi itu biasanya kalau dalam soal-soal sudah diketahui ya K-nya berapa, atau dia hanya sebagai simbolik yang digunakan untuk perhitungan mencari order reaksi yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Lalu di sini ada konsentrasi A ya. Konsentrasi reaktan A satuannya molaritas dan konsentrasi reaktan B satuannya juga molaritas. Harga tetapan laju reaksi, nah ini yang saya jelaskan tadi, bergantung pada suhu reaksi. Jika suhu reaksinya berubah, maka harga K juga akan berubah. Jadi, setiap reaksi itu memiliki harga K yang tertentu pada suhu tertentu. Reaksi yang berlangsung cepat itu memiliki harga K yang besar. Sebaliknya, reaksi yang berlangsung lambat itu memiliki harga K yang kecil. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya suatu laju reaksi? Yang pertama itu konsentrasi reaktan. Yang kedua luas permukaannya, luas permukaan reaktan ya di sini. Lalu yang ketiga suhu. Lalu yang keempat ada katalis. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan itu berhubungan dengan frekuensi tumbukan. Semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul-molekul reaktan yang bereaksi. Sehingga semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antar molekul. Nah, ibarat kata di sini ya, kelereng kita masukin ke dalam sebuah wadah. Yang satu isinya, wadahnya sama besar, yang satu isinya 5, yang satu isinya 15. Maka kemungkinan akan terjadi tumbuk, maka semakin konsentrasi di sini itu ya, jumlah reaktannya. Jadi semakin besar jumlah konsentrasi reaktannya, di sini saya contohkan kelereng, maka akan semakin banyak molekul-molekul reaktan yang bereaksi ya. Di sini tadi saya umpamakan kelereng, maka akan semakin banyak juga kemungkinan tumbukan antar kelereng terjadi ya. Dan jadi antara yang 5 kelereng dengan yang 15 tadi otomatis yang 15 tadi akan lebih banyak kemungkinan terjadi tumbukan antar kelerengnya ya dibandingkan yang 5 tadi. Nah, dengan demikian semakin besar pula kemungkinan terjadinya reaksi atau reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, jadi kan reaksi itu kan terjadi karena adanya tabrakan atau tumbukan antar molekul reaktan A dan B misalnya
terjadi tumbukan efektif, baru bisa terjadi reaksi. Nah, jadi semakin banyak tumbukan efektif yang dihasilkan, maka otomatis reaksi akan berlangsung lebih cepat. Yang kedua yaitu luas permukaan. Nah, luas permukaan di sini yang dimaksud adalah ukuran dari reaktan tersebut. Jika ukuran reaktan, nah di sini khusus untuk zat padat ya. Jika ukuran reaktan yang berupa zat padat semakin kecil, berarti luas permukaan yang bersentuhan dengan reaktan lain semakin besar. Nah, jadi misal ya, kita ada zat padat yang satu ukurannya, misal balok ya, di sini bentuknya segi 4, yang satu segi 4. Nah, yang satu zat padatnya berupa serbuk. Nah, kemungkinan akan terjadi antara zat padat yang bentuknya segi 4 tadi bertumbukan dengan zat padat yang lain, itu akan lebih kecil yang bentuknya segi 4 dibandingkan yang serbuk. Kalau serbuk, dia kemungkinan tabrakan antara satu dengan yang lain akan semakin besar. Nah, itu maksudnya luas permukaan ya, luas permukaan bidang sentuhnya. Jadi semakin luas permukaan zat padat, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar molekul zat yang bereaksi, sehingga laju reaksi ini semakin cepat. Jadi pemikiran teman-teman di sini adalah bukan permukaannya yang luas atau lebar, tapi permukaan sentuhnya. Jadi kalau yang antara segi 4, zat padat yang berupa segi 4, kalau dalam satu wadah itu kemungkinannya akan lebih kecil, saling bertumbukan menghasilkan reaksi. Sedangkan kalau yang berupa serbuk, dia akan kemungkinan terjadinya tumbukan antara partikel, antar molekul itu akan semakin besar, sehingga laju reaksi juga akan semakin cepat. Yang ketiga ada suhu. Nah, jika suhu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik molekul-molekul reaktan akan bertambah. Ya, jadi di sini dengan adanya kenaikan suhu itu menambah energi kinetik molekul-molekul reaktan. Nah, semakin bertambahnya energi kinetik molekul-molekul reaktan tersebut itu menyebabkan molekul-molekul reaktan bergerak lebih cepat. Nah, ibarat manusia yang posisi ketika lapar dengan sudah makan ya, otomatis energinya akan semakin bertambah, sehingga gerakan kita pun akan semakin cepat ya ketika kita sudah memiliki cukup energi. Nah, sehingga tumbukan antar molekul reaktan yang bereaksi juga akan lebih sering terjadi. Nah, akibatnya reaksi akan berlangsung lebih cepat. Jelas ya? Posisinya kita saja sebagai manusia, kalau belum makan dengan sudah makan, kita disuruh lari, otomatis ketika sudah makan kita akan lebih cepat larinya dibanding belum makan ya. Oke, yang keempat di sini ada katalis. Nah, katalisator, zat yang bertindak sebagai katalis, itu adalah zat yang ikut bereaksi mempercepat laju reaksi, tetapi setelah reaksi berhenti akan terbentuk zat katalisator kembali. Jadi dia akan terbentuk kembali ya, dia ikut bereaksi tapi akan terbentuk kembali ketika reaksi berhenti. Nah, bagaimana katalisator dapat mempercepat laju reaksi? Kok bisa ditambah katalis laju reaksinya semakin cepat? Nah, dalam reaksi kimia, itu molekul-molekul reaktan dapat berubah menjadi produk jika dapat melampaui energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi itu energi minimum yang harus dilewatkan oleh molekul-molekul reaktan untuk dapat terjadi reaksi. Jadi, dengan adanya katalisator yang ditambahkan pada suatu reaksi, itu akan mengubah jalannya reaksi, yaitu dengan memilih jalan yang energi aktivasinya lebih rendah. Dengan demikian, reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Jadi kesimpulannya seperti ini. Misal kita sama-sama ya, kita di posisi A ingin ke B, itu pasti ada beberapa jalan yang bisa kita tempuh. Nah, dengan adanya katalisator ini, dia akan memilih jalan yang lebih cepat sampai, kalau istilahnya kita ingin ke suatu tujuan. Nah, kalau dalam suatu reaksi kimia, dengan adanya katalis ini, dia akan memilih jalan yang energi aktivasinya lebih rendah, supaya semakin banyak molekul-molekul yang bisa melampaui energi aktivasi. Dengan demikian, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, penggambarannya seperti ini. Dengan adanya katalis dan dengan tanpa katalis. Jadi reaksi dengan katalis, dia akan memilih yang jalan
energi aktivasinya lebih rendah. Jadi molekul-molekul reaktan itu bisa melampaui energi aktivasi tersebut sehingga terbentuklah produk. Sedangkan kalau tanpa katalis, dia energi aktivasinya lebih besar yang harus dilewati oleh molekul-molekul reaktan. Seperti itu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-temannya yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.